Apa kabar Ibu? Luar biasa, Pak. Oh, haleluya. Orang kalau sudah berjumpa Tuhan Yesus itu wajahnya beda, ya. Ada pancaran sinar kemuliaan Tuhan. Dan kita melihat Ibu Wahyuni, ya. Jadi Ibu Wahyuni ini mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, Ibu mungkin bisa ceritakan dulu sedikit nih. Bagaimana dulu Ibu, latar belakang Ibu dulu, agama Ibu, terus Ibu jalaninya seperti apa dulu? Terima kasih, selamat malam. Ya. Dan kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan. Ya. Saya bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya tidak menyangka bahwa Tuhan begitu luar biasa menjamah kehidupan saya pribadi. Amin. Saya dilahirkan di kota Semarang. Ya. Saya 8 bersaudara, saya anak nomor 4. Dan kakak saya yang pertama, kedua, dan ketiga sekolah di Katolik. Ya. Tetapi saya di saat kecil tidak pernah mendengar kata-kata Yesus. Berarti tidak pernah dengar nama Tuhan Yesus, ya? Ya, belum pernah. Belum pernah sama sekali mendengar kata-kata Yesus. Satu kali pun belum pernah dengar. Belum pernah. Oke. Nah, terus bagaimana Ibu punya dulu pendidikannya di sekolah? Dulu kalau kakak-kakak kan sekolahnya di Katolik. Nah, itu sekolahnya dekat. Tapi saya disekolahkan di SDI, Sekolah Dasar Islam. Di situ semua yang masuk di situ Islam. Islam. Ya, di situ ada salah satu teman sekolah Katolik satu, tetapi di situ saya melihat ya dia orangnya ya juga baik. Ya. Tetapi kenapa guru-guru selalu mengatakan kamu jangan memelihara anjing, padahal anjing tidak merugikan, ya, tidak merugikan orang sekeliling, tidak mengganggu, tidak gigit orang juga. Ya, karena dirantai gitu. Oh, ya. Nah, di saat itu setiap teman ke sekolah, guru selalu berkata, kamu harus membuang anjing ini. Kalau kamu sekolah di sini, kamu harus membuang anjing ini. Tetapi teman selalu katakan, saya ingin memelihara, walaupun dia terkadang berbohong pada guru bahwa sudah katakan anjing ini sudah dibuang, padahal nggak dibuang. Nah, suatu saat saya melihat teman ini ya biasa aja, nggak bergaul juga biasa gitu, nggak begitu apa. Kenapa di saat itu, kenapa Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan situ mengatakan kamu tidak boleh berteman dengan orang Kristen. Sedangkan saya melihat teman saya walaupun Katolik dia tidak pernah menyusahkan, menyakiti orang, dia baik sama saya gitu. Nah, di saat itu kata-kata itu saya bawa terus. Nah, akhirnya saya tertanam di dalam pikiran begitu. Iya, di dalam gitu. Nah, suatu ketika ini di rumah. Kakak saya yang nomor 3 itu jatuh. Tiba-tiba kakak saya itu terucap, ya ampun gitu. Kata-kata ya ampun itu ketika nenek saya mendengar, nenek berkata, kamu tidak boleh mengucap ya ampun. Kalau orang Islam, kamu harus mengucap ya Allah gitu. Nggak boleh ya ampun. Kalau kamu berkata-kata ya ampun, itu kata-kata orang Kristen, orang kafir. Karena di saudara, di orang tuamu, nenekmu, buyutmu, tidak ada yang beragama Kristen. Nah, saya nggak tahu mendengarkan kakak bilang gitu. Kenapa harus jangan menggunakan kata ya ampun? Apa nenek punya pemahaman seperti apa waktu itu? Ya waktu itu kami nggak tahu ya Pak ya. Waktu itu nenek cuma bilang gitu, jangan mengucap ya ampun, karena kata-kata ya ampun itu punya orang Kristen gitu. Jadi jangan mengucap gitu. Padahal itu bahasa Indonesia kan, ampun itu
kan bahasa Indonesia, bukan bahasa orang Kristen kan? Ya pengertiannya nenek mungkin gitu Pak, enggak boleh mengucap itu. Kita maklum. Ya. Terus? Singkat cerita, kok kata-kata ya ampun tidak diperbolehkan. Singkat cerita, saya bekerja di salah satu pabrik. Di situ saya juga tidak punya teman beragama Kristen. Cuma di situ ada satu teman agama Kristen. Di saat jam istirahat dia itu luar biasa, membawa kitab sucinya, membawa kitab suci. Di situ dia membaca di saat istirahat. Saya selalu tanya, loh kamu di saat istirahat, teman-teman pada makan, teman-teman pada istirahat tidur, tapi kenapa kamu itu nggak istirahat, nggak tidur, nggak makan, tetapi kamu membaca apa itu, bawa buku Alkitab kecil gitu. Nah, saya di saat tanya itu, teman bersaksi, bercerita, tapi dia tidak mengucapkan kata-kata Yesus, gak mengucap. Cuma dia, ini kitab suci saya harus membaca setiap hari. Nah, singkat cerita, di saat itu teman saya ini luar biasa, juga dia suka-suka baca gitu. Dan juga kakak saya yang nomor 1 yang barep, dia itu berpacaran dengan orang Kristen. Nah, di saat berpacaran dengan orang Kristen, saya bilang, Kak, jangan berpacaran dengan orang Kristen. Kamu pakai kuduk aja gini, saya gitu. Waktu itu saya masih polos, masih SD gitu. Kamu pakai kudung aja gini, Kak, ben bagus. Karena kakak saya. Kakak berarti wanita ya, kakaknya wanita. Kakak saya yang yang laki-laki. Berarti calon kakak ipar gitu. Calon kakak ipar. Calon kakak ipar. Nah, calon kakak ipar ini saya bilang gitu, dia cuma diam aja, cuma tersenyum gitu. Karena kakak. Ibu Wahyu ini suruh pakai tutup kepala begitu. Iya. Saya ingin kakak ini pakai apa? Pakai tutup aurat. Tutup ya. Padahal saya nggak pakai gitu. Ya. Nah, setelah itu calon kakak ipar cuma diam. Ternyata di saat menikah kakak ini calon kakak ipar bilang, kalau saya nggak mendapatkan suami kakakmu, saya nggak akan menikah. Akhirnya dia diizinkan nikah dengan kakak saya di I. Nah, setelah itu saya ternyata ya orang Kristen, saya melihat nggak ada, ibaratnya kok nggak jahat, nggak apa, seperti yang diomongkan teman-teman di sekolah gitu. Ternyata ini saya melihat yo biasa gitu, berteman biasa. Karena di kampung saya nggak ada orang Kristen sama sekali di situ. Singkat cerita, tahun 97 saya mengenal seorang laki-laki yang menurut saya ini bisa menjadi suami saya. Yang menjadi saya melihat pandangan itu karena sorry sebentar, saya mau tanya dulu. Jadi Ibu Wahyuni melihat kakak laki-laki menikah dengan orang Kristen. Ya, tetapi perempuan ini meninggalkan Tuhan. Demi menikah dengan kakak saya. Jadi mualaf, masuk Islam. Iya. Itu. Terus? Nah, saya di saat saya mengenal. Kalau dia tidak masuk Islam berarti tidak boleh menikah waktu itu. Ya, dia mengancam orang tuanya. Calon kakak ipar mengancam orang tuanya. Kalau saya tidak menikah dengan Ibu kakak saya ini, terus? Dia mau menjadi biarawati dan tidak mau menikah sama siapapun gitu. Tapi di saat menikah di I, punya anak yang pertama, neneknya tidak boleh. Ya, menikah di I itu maksudnya di Islam. Ya, di Islam. Terus? Akhirnya kakak sudah menikah itu, ya orang tua terima gitu. Neneknya tadi kenapa? Neneknya ya mau ndak mau harus ngikutin anaknya gitu. Kakak ipar saya itu tadi. Ya biarlah menikah dengan orang Intang gitu. Terus? Singkat cerita, saya menikah, saya ketemu 97 sama suami saya yang sekarang. Waktu kami ketemu, saya melihat
maaf kata, walaupun pakai baju, pakai celana yang sobek-sobek gitu, tetapi saya melihat kok orang ini bisa menjadi imam. Oh gitu. Karena saya melihat kok bisa membaca syariat, membaca. Ya bisa membaca kitab-kitab suci dari orang sholat, itu luar biasa saya melihat. Akhirnya singkat cerita saya menikah 98 sama suami saya. Nah di saat saya menikah, suami saya ini juga memimpin. Waktu itu memimpin sholat di rumah gitu. Memimpin ya sholat. Saya melihat ini luar biasa bisa memimpin, bisa menjadi imam saya gitu. Tetapi setelah saya mempunyai anak, yang pertama ya belum ada, ya kurang lebih 3 bulanan, masih bayi gitu. Masih bayi, di saat itu suami tidak pernah mengucapkan kata-kata Yesus, bahwa dia ke gereja, nggak pernah mengucap gitu. Tetapi setelah lama-lama, walaupun memimpin sholat memimpin di rumah memimpin sholat nih ceritanya. Di rumah memimpin sholat gitu. Jadi Ibu Wahyuni tidak ada tanda-tanda kecurigaan begitu terhadap suami? Ya saat itu belum ada sama sekali, Pak. Jadi yakin bahwa ini suami memang Islam? Iya. Oke. Saya melihat gitu suami Islam, bisa memimpin saya dan anak-anak. Bisa jadi imam begitu ya? Iya. Nah setelah itu, setelah saya punya anak yang pertama, kurang lebih 3 bulan, suami ikut kerja di salah satu konstruksi bangunan. Nah di situ sering pulang pergi, jarang. Kalau pulang sebentar toh, mimpin ibadah, mimpin sholat itu tadi, mimpin sholat. Saya nggak curiga, karena mimpin sholat ya basah gitu. Jadi saya nggak tahu sama sekali. Berwudu begitu kan? Nah setelah itu suami di saat pulang sebentar nanti berangkat lagi. Nah saya dalam hati bertanya, kenapa hari Minggu suami juga berangkat kerja? Iya, dia bilangnya berangkat kerja gitu, berangkat kerja. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam hati saya, di saat berangkat bekerja, kenapa membawa bungkusan, dibawa berangkat, dibawa pulang? Tunggu dulu, itu waktu itu sudah menikah berapa lama itu? Sudah punya anak berapa? 1 apa? Baru 1, Pak. Baru 1. Ya. Berarti menikah belum lama waktu itu ya? Iya. Oke. Ya kurang lebih 1 tahun, Pak. 1 tahun ya. Jadi baru punya anak usia 3 bulanan. Iya. Jadi menjadi pertanyaan, setiap kali berangkat kerja hari Minggu bawa bungkusan. Bawa bungkusan. Iya. Pulang bawa lagi bungkusannya. Pulang bawa lagi. Tetapi saya nggak tahu. Di dalam bungkusan plastik hitam, plastik kresek gitu. Terus? Saya nggak tahu isinya itu apa. Oke. Gitu. Di saat saya nggak tahu, saya itu penasaran. Tapi saya nggak tanya dulu sama suami. Saya penasaran. Akhirnya lama-lama saya kok curiga. Sebetulnya di dalam plastik hitam itu apa? Akhirnya saya tanya, suami cuma bilang di dalam bungkusan ini baju telesan untuk ganti di sana waktu baju kerja. Iya, baju kerja gitu. Nah di saat itu saya pertama 2 kali diomong gitu saya percaya. Tapi lama-lama di saat saya tanya gitu jawabannya baju telesan. Kenapa baju telesan nggak ditinggal di sana? Apa nggak ditinggal di rumah untuk dicuci gitu? Ya. Lah saya penasaran. Di saat suami mau berangkat, suami ke belakang gitu, masuk di kamar mandi, lah bungkusan plastik itu ditaruh di atas lemari gitu, lemari bukpet yang tempat hiasan gitu. Lah saya penasaran, coba di saat suami tidak di sini, suami baru di belakang, coba ini tak buka, apa isinya? Jadi kepengen tahu gitu ya? Pengen tahu saya.
pengen tahu isinya apa. Akhirnya saya memberanikan diri, tidak bilang sama suami, saya ngambil bungkusan itu, akhirnya saya buka. Di saat saya membuka, saya itu kaget luar biasa, Pak, gitu ya. Memang dibungkus, selain plastik dibungkus pakai apa lagi? Pakai koran, Pak. Pakai koran itu berlapis-lapis. Waduh. Nggak cuma satu. Gitu ya? Iya, berlapis-lapis. Nah, di saat itu saya buka, loh ini kok ada bungkusannya lagi. Saya buka ada lagi. Sampai yang tapi terakhir. Lagi buka begitu sudah mulai curiga belum? Belum, Pak. Atau mulai mungkin berpikir jangan-jangan uang? Enggak, saya enggak curiga sama sekali. Oh, iya. Cuman kok tebal banget gitu ya? Iya, kok tebal banget gitu. Nah, telesan kok enggak empuk gitu loh, keras. Gitu. Akhirnya saya buka. Yang pertama, kedua, dan seterusnya. Yang terakhir saya buka. Saya kaget. Ternyata di bungkusan terakhir itu, saya itu melihat ada buku besar, ada tulisannya Alkitab. Nah, di saat saya melihat itu, saya langsung marah, Pak. Di saat suami keluar dari kamar mandi, saya langsung marah. Ibu Wahyuni sudah tahu belum itu kalau Alkitab itu buku apa? Tahu nggak itu? Alkitab itu waktu saya sekolah, Alkitab itu ya sama Injil lang gitu. Pengertiannya gitu. Alkitab sama Injil gitu, sama aja lang gitu. Waktu sekolah kan orang Islam kitabnya apa gitu. Waktu di sekolah dulu diajarkan bagaimana? Boleh nggak kalau bersentuhan dengan Alkitab? Bersentuhan nggak boleh sama sekali. Berteman aja sama orang Kristen nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi, hukumnya apa? Haram ya? Ya hukumnya haram, Pak, nggak boleh. Gitu. Nah, setelah itu di saat saya buka yang terakhir, ternyata saya menemukan buku yang menurut saya itu buku, tetapi ada tulisannya Alkitab. Saya langsung marah sama suami, ternyata kamu tuh membohongi saya. Kenapa kamu tidak pernah bilang bahwa kamu itu ke gereja, bahwa kamu itu Kristen, kamu mempunyai kitab Injil. Saya nggak mengatakan Alkitab, tapi saya mengatakan Injil. Kamu membawa Injil. Aku nggak terima bahwa kamu ini ke gereja. Kamu menikahi aku, ternyata kamu tuh bohong. Akhirnya saya berantem terus setiap hari. Saya nggak terima dan saya selalu katakan, aku ingin pisah sama kamu. Aku nggak mau anakku nanti ikut-ikutan ke gereja. Nanti anakku semuanya akan ke gereja. Saya nggak mau. Setelah itu. Jadi itu berantem itu sampai berapa lama? Setiap hari? Ya setiap hari, Pak. Setiap hari berantem ya, terus ribut? Lebih 2 tahunan. Yang lebih tinggi volumenya pada saat berantem siapa? Ibu apa bapak? Saya. Saya kalau marah dulu. Suami kalau marah nggak pernah banting apa-apa, Pak. Tapi saya kalau marah, apa yang ada depan saya itu saya ambil, saya lempar banting. Gitu. Iya. Tidak peduli hancur gitu. Iya, nggak peduli, nggak mengingat bahwa nanti kalau hancur ya rugi sendiri, harus beli lagi. Kalau gitu. Sekarang masih begitu, Bu? Sekarang puji Tuhan nggak, Pak. Haleluya. Gitu. Luar biasa, teman-teman. Tuhan Yesus itu dahsyat sekali ya. Oke, lanjut terus. Nah, setelah itu, setelah saya berantem terus tiap hari, saya rindu, saya pengen sekali pisah sama suami. Tetapi suami katakan, sebelum aku mengenal kamu, terlebih dahulu aku mengenal Yesus. Nah, di saat mendengarkan kata-kata Yesus, saya itu kaget. Sebenarnya Yesus ini siapa? Kenapa di saat suami berkata-kata, sebelum aku mengenal kamu, aku mengenal Yesus. Itu dalam hati ini, aku ini istrimu. Kenapa aku di nomor sekian kan? Sedangkan Yesus ini siapa? Karena dari kecil saya nggak pernah mendengarkan kata-kata Yesus, nggak pernah sama sekali. Tahunya apa? Isa? Enggak, Tuhan ini orang Kristen gitu aja. Oh, tahunya, tapi tidak pernah menyebutkan namanya? Nggak pernah. Tidak pernah dengar namanya atau tidak mau menyebutkan namanya?
Tidak pernah mendengarkan, Pak. Tidak pernah mendengarkan. Ya. Cuma taunya Tuhan orang Kristen ya, aja. Tuhan orang Kristen ya, maaf ya, kafir gitu. Oke. Nah, setelah itu pokoknya saya mau pisah. Saya nggak mau bahwa kamu ini ternyata di gereja. Di saat saya berantem terus, saya selalu banting barang gitu. Ternyata Yesus ini kok yang saya tidak kenal, yang saya tidak tahu. Saya ini pengen mencari. Sebenarnya Yesus itu siapa? Kok suami lebih mementingkan nama Yesus? Akhirnya saya di saat saya berdoa dalam keyakinan saya yang dulu, itu beberapa kali saya itu mendengarkan suara, ambil baca, ambil baca. Di saat ambil baca itu, dalam hati saya ini takut gitu, Pak. Sebentar, itu suara itu didengar di telinga apa di mana, Bu? Ya di telinga kanan. Oh, telinga kanan. Ya. Suara jelas ya bicaranya. Ya. Ambil buka. Ambil buka. Iya. Oh. Yang dimaksudkan suara itu maksudnya Alkitab itu. Iya. Saya buku yang punya suamimu. Gitu. Buku yang punya suamimu, ambil buka. Di saat saya berdoa di dalam keyakinan saya yang dulu. Itu pada sholat apa? Sholat tahajud apa sholat biasa? Apa? Itu maghrib, Pak. Sholat maghrib. Ya, sama Isya. Jam 7, jam 6 gitu ya. Itu berapa kali Ibu dengar suaranya? Ambil buka, ambil buka. Gitu. 3 kali, Pak. 3 kali? Ya, seringnya 3 kali gitu. Di saat... Berarti terjadi berulang-ulang ya dengar suara itu ya? Berulang-ulang, Pak. Ya, Tuhan Yesus luar biasa, teman-teman. Ya, Dia Tuhan yang terbukti. Dia bukan hanya huruf-huruf yang ditulis di dalam Alkitab, tapi Dia Tuhan yang menyatakan diri, Dia firman yang dibukukan. Jadi pada saat orang membaca firman itu menjadi real, menjadi realita dalam hidup kita. Oke, Bu Wahyuni, jadi suara itu muncul berulang-ulang, ambil buka, ambil buka. Ya. Pertama kali Ibu dengar, gimana reaksi Ibu? Ibu menolak apa bagaimana? Saya menolak, dalam hati ini suara apa gitu. Kok kata-kata suara itu sering muncul gitu di saat saya berdoa dalam keyakinan saya yang dulu. Nah, di saat ambil buka itu saya nggak berani mengambil. Kenapa Ibu tidak berani mengambil? Karena diajarkan dari masih kecil atau memang Ibu ada rasa takut atau waktu mau ambil Alkitab itu? Karena waktu saya sekolah itu diajarkan nggak boleh megang kitab orang Kristen. Nanti kamu ikut-ikutan jadi kafir gitu. Makanya saya tertanam dari kecil kata-kata itu. Saya di saat ada suara ambil buka, saya nggak berani, Pak. Nolak. Ya, saya menolak. Saya menolak untuk mengambil dan membuka. Tapi suara itu muncul lagi, Pak. Pada saat sholat juga? Ya, pada saat sholat itu, Pak. Ambil buka? Iya. Oke. Nah, di saat kata-kata itu muncul terus, sebenarnya ini suara siapa? Saya gitu. Ini suara siapa? Kenapa saya disuruh mengambil, saya disuruh membuka kitabnya orang Kristen, kitabnya suami yang dibawa suami, saya gitu. Akhirnya saya memberanikan diri karena suara itu muncul terus, Pak. Suara itu muncul terus. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil. Tentu Ibu tidak tahan lagi ya, karena suara itu terus mendorong Ibu, ambil buka. Ya. Ya, ambil buka. Suara itu datang terus. Ya, suara itu datang terus. Nah, saya nggak tahu kalau ternyata itu suara Roh Kudus. Ya. Nah, di saat suruh ngambil dan buka, akhirnya saya memberanikan diri mengambil kitabnya suami ini. Saya ambil, saya buka. Pertama kali saya buka, itu saya membuka di Yohanes. Akulah jalan hidup dan keselamatan. Tidak ada
jalan kebenaran dan hidup. Iya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Oke. Nah, di saat kata-kata itu terbaca, waktu Ibu buka terlihat ayat itu. Iya, saya terlihat pertama kali itu, Pak. Terus? Di saat saya membaca itu, kata-kata itu Yesus. Di saat diucapkan suami Yesus, sebelum aku mengenal kamu, aku sudah mengenal Yesus. Saya langsung teringat, loh Yesus itu apa Tuhannya orang Kristen? Saya gitu. Ya. Akhirnya saya berusaha setiap hari membaca kitab yang punya suami tadi, Pak. Oh, suami udah tahu belum waktu Ibu lagi baca itu? Suami nggak tahu. Nggak tahu, karena dengar suara itu aja kan? Iya. Dengan suara Roh Kudus. Iya. Ambil buka. Iya, Pak. Oke. Terus Ibu ambil buka, baca. Terus gimana kejadian selanjutnya? Ya di saat saya membuka di Yohanes tadi, saya setiap hari itu pengen membaca dari awal gitu, Pak. Oh. Akhirnya saya dari kitab Kejadian maksudnya? Ya dari Kejadian. Oke. Saya membaca dari Kejadian, saya baca terus sampai selesai Wahyu. Saya masih sembunyi. Sebentar. Ibu, bagaimana dengan doktrin yang Ibu terima waktu masih di agama lama dulu, waktu masih di Islam? Jangan sentuh Alkitab, nanti kamu jadi kafir. Ibu, bagaimana? Ini suara ini kan ambil buka. Masih ada ini enggak? Masih ada intimidasi suara itu enggak di hati Ibu, di pikiran Ibu? Suara itu datang sebelum saya mengambil Alkitab itu, Pak. Tapi pada saat sudah ambil Alkitab, suara itu sudah tidak atau masih datang lagi? Suara itu sudah enggak datang lagi, Pak. Sudah artinya tidak punya power lagi yang mengintimidasi gitu ya? Iya. Sudah enggak ada suara itu lagi. Setelah itu saya rindu membaca kitabnya orang Kristen yang suami punya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu sudah tamat baca, tapi suami belum tahu? Belum tahu, saya sembunyi-sembunyi gitu, Tuhan Pak. Yesus ya. Terus? Setelah saya sembunyi-sembunyi, dari Sebentar. Kenapa Ibu memilih untuk tidak beritahu suami? Apa Ibu gengsi apa bagaimana? Karena saya dulu gini, di saat kamu ke gereja, karena kamu membohongi saya, kamu tidak boleh pergi ke gereja. Saya nggak terima kamu pergi ke gereja. Oh, jadi Ibu menyerang suami untuk tidak boleh ke gereja? Iya. Tapi di saat saya bilang ke suami tidak membolehkan ke gereja, suami tidak marah, suami tidak emosi, Pak. Tapi suami diam. Nah, memang saya tidak diperbolehkan pergi ke gereja. Ya enggak apa-apa, saya enggak ke gereja. Suami bilang gitu. Nah setelah itu saya berpikir, di saat saya memarahi suami terus, kok tidak ada balasan suami memarahi saya. Nah suami selalu, ya wis aku enggak ke gereja enggak apa-apa. Nah memang enggak boleh gitu. Nah setelah itu, di saat saya sudah berusaha membaca dari Kejadian sampai Wahyu, saya menemukan ayat-ayat yang luar biasa. Tuhan luar biasa menjamah hati saya. Walaupun suami belum saya kasih tahu bahwa saya membaca Alkitab, saya nggak ngasih tahu. Iya. Akhirnya lama-lama saya harus bilang ke suami. Terus? Sebelum saya bilang ke suami, saya bilang gini, ya, kalau kamu mau ke gereja, silahkan. Nggak apa-apa, aku sudah nggak marah lagi. Kalau kamu mau ke gereja, ke Tuhanmu, nggak apa-apa, silahkan. Suami kaget nggak dengar bahasa itu? Suami kaget, Pak. Tadinya marah-marah, sekarang malah boleh. Gitu ya. Suami kaget, akhirnya suami bilang, terima kasih nak, saya diizinkan untuk ke gereja. Tapi suami belum tahu nih kalau Ibu sudah baca Alkitab. Belum tahu, Pak. Saya belum masih tahu gitu. Tuhan Yesus dahsyat sekali ya. Terus? Nah, setelah itu suami terima kasih kalau saya diizinkan pergi ke gereja. Suami di situ memimpin ibadah remaja, Pak.
Setiap hari Rabu gitu memimpin di situ. Nah di saat gitu saya mengizinkan suami membolehkan pergi ke gereja. Suami sukacita setiap hari Rabu suami pergi sendiri. Saya tidak menghalang-halangi. Silakan kalau mau ke gereja. Sudah tidak banting barang lagi kan? Sudah Pak, nggak banting gitu. Luar biasa ya. Tuhan Yesus. Nah, setelah... Tapi waktu banting barang dulu tidak ke muka suami kan? Enggak Pak. Oh. Ke lantai gitu. Ke lantai saja ya. Terus? Setelah saya mengizinkan, suami sukacita, suami ke gereja, hari Minggu juga ke gereja. Saya tidak bilang bahwa saya sudah membaca kitabnya suami. Saya nggak bilang Pak. Setelah suami ke gereja hari Minggu, hari Rabu, akhirnya saya dalam hati ini kok disembunyikan terus. Saya harus bilang. Saya harus bilang. Akhirnya saya memberanikan diri, Pak. Saya memberanikan diri, saya bilang sama suami, ya, saya kok rindu, pengen ke gereja. Kira-kira boleh ndak aku ikut ke gereja di mana kamu beribadah kepada Tuhanmu? Kira-kira boleh ndak? Setelah itu suami sukacita Pak, senang gitu. Loh, kamu kok tiba-tiba pengen ke gereja. Kenapa? Gitu. Kok pengen ke gereja kenapa? Aku tidak mengajak kamu. Aku tidak ngoyak-ngoyak kamu untuk pergi ke gereja. Tetapi kamu kok kepengin sendiri. Ingin ikut aku ke gereja. Nah, setelah itu saya masih sembunyi, tidak bilang kalau saya membaca Alkitab. Saya nggak bilang, Pak. Setelah itu saya pergi ke gereja sama suami, sama anak. Di situ minggu pertama saya nggak mau masuk gereja, Pak. Minggu kedua saya juga nggak mau masuk gereja. Jadi cuma sampai depan pintu gereja? Depan pintu. Saya di luar sama anak. Kenapa tidak mau masuk? Masih dalam hati ini masih ada penolakan? Iya, penolakan, Pak. Masih ada rasa ketakutan di saat saya masuk gereja. Ini nanti menjadi kafir gitu, Pak, ya. Iya. Nah, setelah itu, terus ketiga kalinya, keempat kalinya, sampai kelima kali, saya di luar. Tiba-tiba di saat kelima kalinya itu, di dalam hati ini ada suara, Pak. Masuk. Masuk gitu. Di saat kata-kata masuk itu, di dalam hati saya, kok ada suara gini. Akhirnya saya memberanikan diri, bilang sama suami, kok saya pengen masuk. Di saat di gereja, itu tata caranya gimana? Saya memberanikan diri bertanya gitu. Akhirnya suami bilang, nanti di gereja, kamu ibadahnya nggak lesehan, tetapi di kursi kamu mendengarkan kayak khotbah gitu, kayak pidato, kamu di situ mendengarkan. Nah, setelah itu saya memberanikan diri, saya masuk ke gereja. Di situ saya mendengarkan kata-kata Yesus berulang-ulang kali, Pak. Akhirnya saya, ternyata Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Nah, di saat saya sudah mulai mengerti siapa Yesus itu, akhirnya setiap hari Minggu saya ikut suami ke gereja sama anak. Di saat saya pergi ke gereja, setiap hari Minggu orang tua selalu bertanya gini, loh kamu itu setiap hari Minggu tuh kemana? Kok pergi terus, buang-buang uang terus? Mbok yo, ini bahasa Jawa ya Pak ya? Mbok yo, uang ini jangan kamu buat foya-foya, pergi-pergi jalan-jalan terus. Tetapi kamu masih punya anak satu, uang ini dicelengi. Dari penghasilan kerja suamimu dicelengi. Kamu jangan pergi-pergi terus. Tetapi dalam hati ini saya masih menyembunyikan ke orang tua. Menyembunyikan, saya tidak bilang ke orang tua bahwa saya hari Minggu ke gereja. Saya nggak bilang.
Tapi di saat saya tidak bilang, ternyata dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, suara Tuhan muncul, Pak. Jika kamu tidak mengakui aku di depan manusia, maka aku juga tidak mengakui kamu. Nah, kata-kata itu langsung dalam hati ini, kok suara ini muncul lagi, gitu. Nah, di saat muncul lagi itu, saya memberanikan diri, Pak. Akhirnya saya memberanikan diri, bilang sama orang tua, maaf Ibu, maaf Bapak, saya kalau hari Minggu pergi ke gereja, saya ikut suami ke gereja sama anak saya. Mohon maaf, sebetulnya saya tidak jalan-jalan, tidak foya-foya, tetapi saya ke gereja. Di saat orang tua mendengarkan. Sebentar, tahan dulu Ibu. Ya, teman-teman, Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi Tuhan Yesus itu tahu betul apa yang terjadi dengan Ibu Wahyuni. Dia Tuhan yang benar. Jadi pada saat Ibu Wahyuni tidak melakukan kehendaknya, dia berbicara kembali. Dia mengingatkan kembali. Itulah Tuhan yang benar. Kalau bukan Tuhan yang benar, itu tidak akan bersuara lagi. Ya. Tapi kita lihat di sini peristiwanya. Dari mulai membaca Alkitab sampai kemudian ke gereja, itu mendengarkan suara Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan yang nyata, Tuhan yang dialami. Bukan Tuhan kata pendeta, bukan Tuhan kata orang Kristen. Bukan Tuhan janji palsu, tapi dia dialami. Pada saat Ibu Wahyuni disuruh buka Alkitab, terjadi penolakan. Dan suara itu muncul lagi. Karena Tuhan tahu bahwa Ibu Wahyuni belum baca Alkitab. Ya. Dia Maha tahu, dia tahu apa yang dilakukan. Suara itu muncul lagi, ambil buka. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu ini belum dibuka itu Alkitab. Gitu, ya. Terus kemudian ke gereja. Sudah sampai di gereja nggak mau masuk, ada roh penolakan. Nanti jadi kafir. Ya. Jadi kafir. Kafir apa? Tidak masuk surga. Neraka jahanam. Tapi suara Tuhan itu tahu. Sudah sampai di gereja tapi tidak masuk. Nah, suara itu udah muncul lagi. Masuk. Sampai 5 kali masuk. Nah, ini lagi. Kemudian kejadian selanjutnya. Tidak bisa dibantah bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan. Ya. Terus kemudian orang tuanya berkata, jangan boros-boros, celengin, tabung uangnya. Suara itu datang lagi bicara. Kalau kamu tidak mengakui aku di depan manusia, aku juga tidak akan mengakui kamu di hadapan Bapakku. Dialah Tuhan yang benar. Oh, luar biasa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Karena dia mengontrol, dia Maha tahu, semua dia yang atur di dalam hidup ini. Bagaimana dengan Anda yang belum terima Tuhan? Jangan berlama-lama. Hidup ini sangat singkat, teman. Ya, siapa tahu tiba-tiba Anda punya waktu tinggal 2 hari. Kalau Anda mati di luar Tuhan Yesus, Anda masuk dalam neraka dan tidak ada satu pribadi pun yang bisa keluarkan Anda di situ. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada seorang pun. Kalau Anda tergolong dengan kategori disebut sebagai orang, maka tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ibu Wahyuni diselamatkan. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus kita bisa pulang ke rumah Bapa di surga. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Ini luar biasa cara kerja Tuhan. Nah, bagaimana reaksi orang tua ibu saat ibu bilang kami ke gereja? Saat itu orang tua di saat saya bilang bahwa saya pergi ke gereja bersama suami dan anak saya setiap hari Minggu. Ya. Orang tua saya sangat marah, Pak. Dan orang tua saya bilang, tidak dikasih warisan?
Oh. Bukan itu, Pak. Oh, orang tua saya bilang, nenekmu DI, saudara-saudaramu semua NEI. Ya, maksudnya Islam. DI itu maksudnya di Islam ya. Tapi kenapa kamu itu di Kristen? Nah, sedangkan di Kristen itu Tuhannya kafir. Patung. Ya, kamu menyembah patung. Oh. Kamu menyembah patung Yesus. Nah, di saat kamu menyembah patung itu kafir. Sedangkan kamu tahu, kamu di Islam. Kenapa kamu di Kristen menyembah patung? Apa kamu nggak tahu kalau orang Kristen meninggal, kamu nanti dipantai? Kamu nanti dipantai. Dipantai itu apa? Dipantai itu bahasa Jawa, dipantai. Kalau di Indonesia itu disalib, Pak. Oh, begitu. Gitu ya, karena saya orang Jawa. Bapak saya bilang gitu. Nanti kamu matinya dipantai. Kamu matinya disalib, dipaku gitu, Pak. Lah, sedangkan saya dari kecil sampai menikah, saya tidak pernah melihat orang Kristen meninggal, Pak. Tidak pernah melihat orang Kristen meninggal terus dipantek, disalib? Enggak, maksudnya belum pernah melihat orang Kristen meninggal. Ya, meninggalnya dengan cara apa? Kalau maaf kata, kalau di keyakinan saya yang dulu, yang dikafani, Pak. Oke. Tapi terus? Dikafani, tapi di keyakinan yang apa? Di saat saya bilang gitu, di Kristen nanti kamu dipantek, disalib. Saya kan belum mengerti, Pak, salib itu apa gitu. Nah, saya apa iya orang meninggal itu dipantek, disalib. Akhirnya saya gitu, orang tua bilang, kalau kamu ke gereja, apa kamu diajak sama suamimu? Saya bilang, saya nggak diajak. Saya nggak tahu kok rindu pengen ke gereja. Suami sama sekalipun nggak pernah mengajak saya ke gereja, nggak pernah. Tapi dalam hati ini ada dorongan rindu pengen mencari Yesus yang dikata-katakan suami tadi, Pak. Setelah saya mengerti kata-kata Yesus dan orang tua bilang dan menolak saya disuruh pergi, Pak. Oh, diusir? Ya, diusir. Di saat saya diusir, orang tua bilang, di saat kamu ke gereja, kamu kalau mau ikut suamimu ke gereja, silahkan. Putus hubungan? Ya, kamu harus pergi dari rumah ini. Kamu sampai kapanpun jangan mengakui aku sebagai orang tuamu. Oh, luar biasa. Kamu tinggal milih. Mau milih Tuhannya suamimu, apa orang tuamu yang maaf kata ya ngopeni kamu dari kecil. Dalam hati ini saya hanya menangis, Pak. Di saat saya menangis, tiba-tiba ada dorongan, Pak. Kamu harus ikut suamimu. Iya. Suami sudah pergi gitu, Pak, jalan. Akhirnya saya pergi. Saya sudah menikah. Saya harus ikut suami saya. Akhirnya saya ikut suami kemanapun suami pergi, saya ikut, Pak. Karena suami tidak pernah mengajak saya ke gereja, nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Setelah itu, di saat saya pergi, saya hanya membawa badan, Pak. Baju di badan aja. Iya, saya nggak bawa apa-apa. Setelah itu suami sudah jalan, akhirnya saya ngikutin suami. Ya udah, aku harus ngikut suami. Aku harus ngikut ke gereja. Karena suami nggak ngajak, Pak. Berarti, ini berarti orang tua juga Islamnya Islam fanatik juga ya berarti ya? Kalau ya gitu, Pak. Karena dari nenek saya nggak ada yang ke gereja, Pak. Nggak ada? Nggak ada. Lingkungan Islam semua? Ya, Islam semua, Pak. Nah, setelah itu di saat saya mengikuti suami, sampai beberapa tahun, saya nggak ketemu sama orang tua.
setelah saya nggak ketemu sama orang tua, saya memberanikan diri, Pak, berusaha. Jawa bilang nyelondoi. Saya datangi ke orang tua, saya datangi ke mertua. Mereka di saat saya datang belum sampai pintu gitu, sudah pergi semua, Pak. Oh, sudah pergi semua. Ya, semua foto-foto dibuangi semua gitu. Foto-foto yang ada gambar saya, yang ada suami saya dibuangi semua gitu. Iya. Akhirnya saya beberapa tahun nggak ketemu sama orang tua. Hampir kurang lebih ya 10 tahun ada, Pak, gitu. Akhirnya di saat itu saya disuruh pergi ya, pergi, Pak. Nah di saat itu ya udah, saya memang nggak diterima sama orang tua. Saya ikut suami, saya harus ikut kemanapun suami pergi. Nah di saat saya ikut kemanapun suami pergi, suami orang tua juga, pokoknya kami hilang kontak gitu, Pak. Nggak pernah kontak-kontakan sama orang tua, nggak pernah. Akhirnya di saat saya mempelajari, mendalami siapa itu Yesus, kok ternyata apa yang saya baca dalam kitab-kitab sucinya orang Kristen, di saat kamu mengikut aku, kamu harus memikul salib. Saya baru terbuka, Pak. Baru saya tahu, ternyata salib bukan salib orang meninggal di pantai, bukan. Ternyata salib adalah penderitaan yang harus saya tanggung. Resiko yang harus saya tanggung di saat saya mengenal Tuhan Yesus. Baik, jadi teman-teman, salib itu maksudnya menderita karena kebenaran. Dunia ini dikuasai kejahatan, dunia ini dikuasai setan. Pada saat orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, iblis itu akan marah. Iblis tidak akan terima itu, dia akan marah. Dan itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak mau pikul salib, kamu tidak layak jadi pengikutku. Dan firman yang ditulis di dalam Alkitab itu adalah kebenaran. Semua terbukti. Jadi teraktualisasi di dalam hidup kita. Dan Ibu Wahyuni adalah seseorang yang membuktikan bahwa firman itu realita. Karena dikatakan kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pikul salib. Dan ini adalah bukti. Waktu mengambil keputusan, diusir orang tua, ya, tidak diakui sebagai anak, putus hubungan dengan anak. Ya, tidak mudah mengikut Tuhan Yesus, tetapi hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa Anda ke surga. Ya, Anda mau pilih dunia atau mau pilih Tuhan Yesus? Hidup di dunia hanya berapa tahun? Ada orang cuma 17 tahun sudah game over. Ada orang cuma 20 tahun, ada cuma 12 tahun sudah game over, sudah mati, harus gali kubur. Nah, puji Tuhan, ibu ini mengambil satu keputusan, dia mau mengikuti kebenaran. Bukan kata pendeta, tapi beliau mendengarkan langsung Tuhan berbicara, ambil buka itu. Terus baca, pergi ke gereja, suruh masuk, ya. Terus apa lagi? Suruh bicara, kasih tahu. Aku sudah mengikut Tuhan Yesus. Itu. Sekalipun harus diusir. Ini luar biasa, teman-teman. Inilah kebenaran yang harus kita pahami di dalam hidup ini. Dan di dalam dunia ini, kebenaran itu hanya satu. Tuhan itu hanya satu. Kenalilah siapa Tuhan yang benar, kenalilah mana yang namanya kebenaran. Supaya jangan sampai Anda tersesat di tengah jalan. Oke, dilanjut lagi, Ibu. Bagaimana selanjutnya? Di saat saya disuruh pergi orang tua, saya ngikutin suami. Dan di saat itu, yaudah saya putus hubungan sama orang tua. Sama saudara-saudara. Saya di saat saya tidak diakui orang tua sebagai anak, kakak saya, adik saya, semuanya meninggalkan saya. Jadi saya seperti sendiri gitu, Pak. Walaupun ada suami gitu.
Setelah itu, oh ternyata salib yang pernah diomongkan orang tua, bahwa kamu orang Kristen akan mati di pantai. Akan mati meninggal di pantai. Ternyata bukan pantai secara pantai beneran salib gitu, Pak. Ternyata saya menangkap, oh salib itu ternyata penderitaan yang harus saya tanggung dan saya alami. Di saat saya mengikut Tuhan, Tuhan memberi kekuatan gitu, Pak. Di sisi lain, di saat saya sudah tidak diterima orang tua, tidak terima saudara-saudara. Begitu juga dengan teman-teman, Pak. Jadi teman-teman ikut memusuhi juga ceritanya? Iya. Oh, tidak diajak ngomong? Ya menjauh, Pak. Menjauh. Kok saya dengar-dengar bahwa kamu ke gereja ya? Sudah jadi orang kafir? Udah jadi orang Kristen, orang kafir. Kamu ikut suamimu ya? Apa kamu itu menikah tidak melihat bahwa suamimu ke gereja? Apa kamu nggak melihat itu? Ya saya nggak tahu, saya bilang gitu. Saya nggak tahu, saya rindu pengen ke gereja, bukan suami saya, bukan karena suami saya. Saya gitu. Dan di saat itu teman-teman mulai meninggalkan saya nggak punya teman, orang tua meninggalkan, semua meninggalkan. Akhirnya saya rindu sekali ingin lebih dekat lagi dan mendalami siapa Yesus sebenarnya. Oke. Terus? Di saat itu rumah itu sering banyak teman-teman dari suami gitu, Pak. Teman-teman dari suami banyak laki-laki yang main ke rumah. Saya buatkan minum. Pokoknya saya di saat ada teman suami itu ternyata saya menganggapnya teman biasa gitu, Pak. Tetapi di sisi lain, maaf kata, ternyata orang ini berniat jahat kepada saya. Dia bilang, kenapa kamu menikah dengan orang Kristen? Kenapa kamu kok mau kalau orang Kristen? Kenapa kamu nggak menikah aja dengan aku? Sekarang suamimu nggak tahu, kamu harus menikah mbak aku. Saya bilang. Padahal itu teman suami. Iya. Musuh dalam selimut dong. Ya itu beberapa orang sering bersama suami. Kalau cara begitu tidak kafir di mata mereka. Nggak tahu ya Pak ya itu. Pandangannya terus? Mereka gimana nggak tahu. Terus? Akhirnya di saat itu saya bilang, maaf Pak, saya ini sudah punya suami, saya ini sudah punya anak. Saya tidak mungkin mengkhianati suami saya. Saya harus mengikuti suami saya kemanapun suami saya pergi. Walaupun orang mengira, walaupun semua mengira bahwa saya ke gereja, saya mengikuti suami. Tetapi enggak, saya ke gereja karena diri saya sendiri. Akhirnya orang ini sudah saya bilangin masih nekat gitu Pak. Nah di saat itu mujizat yang Tuhan nyatakan dalam diri saya, di saat orang itu maaf kata Pak berniat jahat, suami selalu dikelabui sama temennya itu Pak. Suami diajak ke rumahnya, tetapi orangnya nanti setelah suami ke rumahnya, orangnya datang ke rumah beberapa kali. Akhirnya saya ketakutan Pak. Saya ingin ngomong sama suami nggak berani. Saya mau ngomong sama orang nggak berani. Kenapa ibu nggak berani kasih tahu sama suami bahwa ini teman, ini musuh dalam selimut, ini bahaya? Saya nggak berani Pak, karena saya seandainya saya ngomong temannya gini, apakah suami percaya sama saya? Apakah suami percaya sama temennya? Akhirnya lama-lama saya ketakutan. Saya yang hari itu Pak,
Saya seperti sudah nggak ada jalan lagi, Pak. Orangnya masuk rumah, pintu sudah ditutup semua, suami di rumahnya orangnya. Nah di situ orangnya mau berbuat kurang ajar gitu, Pak. Saya bilang, maaf Pak, saya harus setia sama suami saya, walaupun suami saya tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Akhirnya orang ini sudah mengunci semua. Saya tidak pernah menyebut nama Tuhan itu dengan, maaf kata ya Pak, sungguh-sungguh gitu Pak. Dengan akhirnya saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, tolong saya Tuhan. Saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti sudah nggak ada yang menolong saya. Akhirnya di saat itu di belakang rumah tengah ada lapangan sepak bola gitu Pak. Biasanya di situ sepak bola itu jam 4 sore gitu. Jam 4, jam 3 sore. Tetapi di saat ada kejadian itu, saya menyebut nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tolong saya. Di saat saya meminta pertolongan Tuhan, tiba-tiba itu seperti ada suara kayak kuda gitu Pak, kayak apa? Pacuan kuda. Iya kayak pacuan kuda gitu, kayak tentara Aram waktu di waktu ada orang kusta itu Pak. Tiba-tiba itu banyak sekali gitu Pak. Lah akhirnya ternyata banyak orang yang datang ke lapangan sepak bola gitu. Biasanya sore jam 3, jam 4, ini sekitar jam 12 siang. Sudah ada? Sudah ada Pak. Akhirnya orang ini keluar rumah dan dia lari. Setelah lari dia pulang. Suami masih di rumahnya orangnya Pak. Akhirnya orang itu pulang mengambil gorok Pak. Gorok itu ambil parang. Bukan parang, apa yang bendo gitu kayak celurit ya. Kayak celurit itu. Dia datang lagi dan ditaruh di leher saya. Ditaruh di leher saya, dia bilang, kalau sampai kamu bicara sama suamimu, kamu tak bunuh. Karena kamu, maaf kata, tak jadikan istri aku, enggak mau kamu memilih suamimu. Kamu kalau bicara nanti kamu tak bunuh. Ini sudah ditaruh di sini Pak. Saya hanya dalam hati ini, ya Tuhan tolong saya harus berbuat apa. Akhirnya saya secara dalam pribadi saya ternyata di saat mengenal Tuhan, kok ini yang saya alami. Kok begini saya alami begitu berat gitu Pak. Akhirnya saya mau bicara sama suami, saya nggak berani. Mau bicara sama orang, saya nggak berani. Saya setiap hari jam 5 pagi, saya mendengarkan salah satu radio rohani Pak. Nah di situ ada puji-pujian, ada bahasa roh. Saya saat itu belum tahu. Bahasa roh itu apa saya belum tahu. Roh Kudus itu apa saya belum tahu Pak. Tetapi saya setiap hari jam 5 pagi saya mendengarkan radio itu Pak. Radio rohani itu. Nah di saat saya mendengarkan itu ada puji-pujian, ada penyembahan, ada bahasa roh. Dalam diri ini kok tenang gitu Pak. Sejahtera gitu. Nah setelah itu, tetapi di saat itu saya menemukan firman. Tidak kebetulan ya Pak ya. Di saat Bapak tadi katakan, marilah yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang. Itu yang tiba-tiba firman itu muncul terus Pak. Itu kalau nggak salah di Matius itu. Firman itu muncul terus itu. Tetapi dalam hati ini masih menolak gitu Pak.
apa benar Tuhan memberi kelegaan kepada saya? Sedangkan saya mengalami ketakutan. Mau bicara dengan siapa, saya nggak berani. Di saat saya bicara, orang ini sudah mengancam. Karena dari pintu depan kelihatan rumahnya. Dari pintu belakang, saya keluar rumah kelihatan rumahnya, Pak. Jadi orang ini sering keliling ke rumah gitu. Masih main ke rumah. Dan suami belum saya kasih tahu gitu. Dan di saat itu saya setiap jam 12 malam saya nggak bisa tidur. Di situ saya membaca firman, di situ saya berdoa, saya katakan firman Tuhan itu tadi, Pak. Setelah itu saya sampai hampir 2 tahun, Pak. Tuhan, apa benar Roh Kudus itu ada? Tuhan, apa benar bahasa roh itu ada? Apa benar Tuhan? Nah memang benar, tolong Tuhan. Tolong. Dalam hati ini sudah letih, Pak. Dalam hati ini sudah, saya harus bicara dengan siapa? Tapi di saat saya doa jam 12 malam, saya berdoa selalu mengatakan firman itu, Pak. Singkat cerita, hampir 2 tahun saya ketakutan karena masih ketemu orang itu terus, Pak. Dia masih main sama suami, gitu. Dan lama-lama saya nggak memberanikan diri bicara ke suami, saya masih tertutup. Itu mujizat yang luar biasa di saat ada acara Pantekosta, Pak. Saya pergi ke gereja, di situ ada acara Pantekosta selama 1 minggu berturut-turut setiap jam 7 malam. Di situ di saat ada acara Pantekosta, pencurahan Roh Kudus, saya mendengarkan firman di gereja, dan di situ kata-kata firman yang muncul di dalam hati saya itu di saat hamba Tuhan yang khotbah itu muncul, Pak. Siapa, pendeta itu bilang gini, siapa yang pada saat ini terbeban, yang punya beban berat, mari datang ke depan, didoakan gitu. Dan setelah itu saya maju ke depan, Pak. Siapa yang belum bisa berbahasa roh, datang ke depan, kami doakan gitu. Nah setelah itu, Pak, saya saking ibaratnya nggak kuat, saya sudah letih, akhirnya saya maju ke depan, saya ditumpangin tangan sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan dulu datang dari Surabaya. Dan di saat saya ditumpangi, saya mengalami jamahan Tuhan, Pak. Saya mengalami lawatan Tuhan yang begitu luar biasa gitu. Saya dijamah di saat saya tidak berani berkata-kata kepada suami, memberitahukan apa yang saya alami. Akhirnya di situ, di saat saya didoakan, saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Di situ saya jatuh. Terus di situ saya sampai ibadah selesai, itu saya telinga mendengar, tapi mata ini tidak bisa dibuka, Pak. Di situ saya sudah lari-lari, Pak, sudah kesana kesini, ibaratnya nabrak kursi apa-apa di situ semua. Nah saya mau melek itu nggak bisa, Pak. Tetapi telinga ini mendengar. Saya didoakan beberapa hamba Tuhan. Di situ hamba Tuhan berkata, anak ini dia banyak sekali disakiti orang. Dia sangat letih anak ini. Saya mendengar kata-kata itu dari hamba-hamba Tuhan yang doakan saya. Sampai hamba Tuhan 3 orang mereka mendoakan, saya masih tetap nggak bangun, Pak. Nggak bisa melek gitu.
Terus saya didoakan sama hamba Tuhan dari Surabaya. Di situ saya didoakan, hamba Tuhan ini bilang, kalau suaminya yang tidak mendoakan, anak ini tidak akan bangun sampai besok pagi. Anak ini tidak akan melek sampai besok pagi. Anak ini mengalami tekanan yang luar biasa. Anak ini tidak berani mengungkapkan. Hamba Tuhan bicara begitu, Pak. Setelah itu suami juga nggak tahu, Pak. Saya mengalami itu nggak tahu karena suami juga dilawat Tuhan. Dan di saat itu, setelah itu suami dipanggil, datang dan doakan saya di situ. Saya didoakan, ditumpangi tangan. Setelah itu, saya ditumpangin tangan, suami mendoakan. Akhirnya saya bisa melek. Dan suami bilang, aku pengen kamu terbuka, apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, tolong ngomong sama saya. Walaupun saya sudah dikasih tahu sama Tuhan. Di saat saya mengalami lawatan Tuhan, ternyata suami dalam rohnya juga dijamah Tuhan. Di situ ada kayak layar gitu. Dalam roh suami berkata, saya melihat kamu mengalami ini gitu. Nah di saat gitu, ternyata suami sudah dikasih tahu Tuhan. Tapi suami bilang, aku pengen mengetahui dari omonganmu sendiri, bukan orang lain yang ngomong. Nah setelah itu luar biasa Tuhan, akhirnya saya bercerita kepada suami, akhirnya saya bisa bangun, bisa pulang. Setelah itu kami di rumah, orang itu masih ngancam terus gitu, Pak. Tapi kan suami sudah tahu, Pak. Tapi dari lawatan Tuhan tadi, suami sudah tahu. Di saat orang itu datang, suami pasti di rumah gitu. Lah di saat itu suami mulai ibaratnya jaga jarak gitu sama orang itu. Karena orang ini kan gini, Pak, mengancam saya, jika kamu memberitahu sama siapapun, kamu tak bunuh. Dan lewat pintu pun, depan, belakang, saya selalu melihat orang itu. Orang itu selalu berkeliling di rumah gitu, Pak. Dan di saat saya berangkat ke gereja, 4 kali, Pak, rumah dibobol, Pak. Dijebol. Rumah dijebol gitu dari belakang. Dan saya nggak tahu sebenarnya ada apa ini. Kok saya mengalami kejadian-kejadian kayak gini, sebenarnya ada apa? Ternyata sampai 4 kali di saat saya ke gereja, siang 2 kali, malam 2 kali, sampai semua yang ada di rumah itu diambili semua, Pak. Saya nggak tahu siapa yang ngambili. Setelah itu, suami di saat doa, suami melihat bahwa dalam roh suami itu melihat bahwa orang-orang itu menyuruh orang gitu, Pak. Orang yang jahati saya tadi menyuruh orang untuk menjebol. Ya, mengambil semua yang ada di rumah gitu. Menjebol rumah tadi. Setelah semuanya habis, ternyata tidak hanya di situ, Pak. Ternyata orang ini menyuruh orang. Dia menyuruh orang, maaf kata, Pak, untuk membakar rumah. Supaya saya dan suami tidak di situ gitu. Karena orang ini merasa gara-gara suami saya ke gereja gitu. Akhirnya mereka sudah bermufakat untuk membakar rumah. Tapi luar biasa, ada salah satu teman suami dipakai oleh Tuhan walaupun dia tidak ke gereja, Pak. Dia datang ke rumah dan dia bilang ke suami dan saya,
Pak, hati-hati ya. Dan apa harus hati-hati kami? Orang itu bilang, nanti malam ada beberapa orang disuruh membakar rumah Bapak. Tapi yang nyuruh orang ini, Pak, gitu. Akhirnya suami bilang, nak memang rumah ini harus mau dibakar. Nak memang Tuhan memberi perlindungan, pasti kami selamat. Kalau memang diizinkan rumah ini terbakar, kami serahkan pada Tuhan. Suami bilang gitu. Akhirnya dari tua-tua situ, Pak, dari Pak Haji dan semuanya di situ nengah-nengahi gitu, Pak. Dan akhirnya biar ini keyakinannya orang ini, biar kenapa kamu ikut-ikutan gitu, Pak. Akhirnya singkat cerita, rumah kami puji Tuhan, Pak, nggak terbakar karena Tuhan pakai orang yang ngasih tahuin tadi, Pak. Iya. Dan di saat itu akhirnya kami mau nggak mau, kami harus tinggalkan tempat itu, Pak. Kami harus tinggalkan tempat itu. Akhirnya kami pindah di kota lain, Pak. Setelah kami pindah di situ, orang tua tadi yang juga menolak saya ini tertekan ya, Pak ya. Tertekan karena orang tua sudah menolak semua. Saya pengen sharing sama siapa? Saya sharing cuma sama suami gitu, Pak. Tetapi di saat saya dalam hati ini ada kepahitan, kejengkelan, kekecewaan kepada orang-orang yang menyakiti saya. Saya menjadi sakit sendiri, Pak. Akhirnya saya masuk rumah sakit. Di situ saya masuk rumah sakit karena saya saking tertekannya, Pak. Saya masuk rumah sakit. Itu tensi saya 190, Pak. Per 90. Setelah itu saya sudah beberapa kali harus masuk rumah sakit. Saya setiap hari pagi, siang, sore harus minum obat 3 kali. Dan saya di situ tertekan. Saya seperti nggak punya pengharapan gitu, Pak. Karena di saat saya mengenal Tuhan, di saat saya mengenal Yesus, kok luar biasa yang saya alami. Di saat saya kecewa sama orang-orang yang menyakiti saya, Pak. Di situ saya menjadi sakit. Setelah itu, Pak, saya keluar masuk rumah sakit, saya minum obat terus setiap hari. Dan di situ saya sering darah tingginya naik gitu, Pak. Nah, di saat itu saya itu sering diajak omong sudah nggak nyambung, Pak. Seperti sudah muncak gitu, Pak. Kepala ini rasanya panas gitu, Pak. Kepala rasanya panas. Sering saya kasih air gitu. Saya sudah nggak kuat. Saya ngelantur. Kadang saya ngomong sendiri. Saya ngomong sendiri. Di situ ada dulu kan kalau mandi kan dikali gitu, Pak. Kami malam-malam gitu seperti ada suara. Pergi jalan no sana. Pergi jalan no sana. Nah, di situ saya melihat ada perempuan yang ngajak saya gitu. Setelah itu di saat saya jalan sendiri tengah malam gitu, suami tahu, Pak. Akhirnya suami ngikutin, kamu mau kemana? Saya dipanggil orang di sana. Saya bilang gitu, Pak. Di saat anak memanggil, juga saya sudah nggak respon gitu, Pak. Setelah itu saya sudah nggak merespon. Akhirnya saya tekanan luar biasa. Kok saya gini terus? Dokter sudah katakan gini, Bu, ibu itu masih muda.
ibu ini harus mengingat. Kalau saya ke rumah sakit, anak-anak saya ajak gitu Pak. Ibu harus ingat, ibu punya anak kecil-kecil kayak gini. Apa ibu nggak kasihan sama anak-anak ibu? Seandainya ibu mengalami tekanan sampai tinggi gini, ibu mengalami drop, ibu mengalami stroke, ibu mengalami jantung, ibu mengalami ginjal, siapa yang akan ngurus anak-anak ibu? Ibu bisa mati kapan aja, karena ibu tensinya nggak pernah rendah, tensinya selalu tinggi. Akhirnya saya, di saat dokter bilang gitu, saya ini seperti ada kekuatan Pak, bukan dokter ini merasa menjatuhkan saya, enggak. Seperti ada kekuatan, dokter ini memberi kekuatan, walaupun dia dipakai Tuhan gitu Pak. Akhirnya, saya pulang dari rumah sakit, saya akhirnya di rumah dalam hati gini, oh ya benar ya, apa yang dikatakan dokter tadi. Benar apa yang dikatakan dokter tadi. Seandainya saya meninggal di saat ini, siapa yang akan merawat anak-anak saya? Anak-anak saya masih kecil. Akhirnya, saya mulai di jamaah Tuhan, begitu luar biasa. Di saat itu, Tuhan nyatakan dalam diri saya, firman itu muncul. Di saat saya, Tuhan, kenapa saya mengalami kayak gini? Tuhan mengatakan, walaupun ayah dan ibumu meninggalkan kamu, tapi Tuhan menyambut kamu. Haleluya, luar biasa teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah jaminan pasti untuk keselamatan hidup. Ya, ibu ini punya kesaksian sangat luar biasa dan beliau mengalami perpindahan tempat sampai puluhan kali. Karena dimanapun mereka berada, seringkali tekanan seperti ini dari kelompok-kelompok orang yang mengatasnamakan agama tidak bisa menerima keberadaan mereka. Nah, nanti di waktu yang lain kami akan tayangkan teman-teman bagaimana salib yang harus mereka pikul. Puluhan kali mereka pindah tempat. Ini suatu perjalanan iman yang tidak mudah. Tapi inilah perjalanan yang sesungguhnya di dalam kebenaran. Karena dunia dengan surga itu tidak bisa ketemu. Dunia punya konsep tersendiri, sementara surga punya konsep kebenaran. Kalau orang datang kepada surga, orang datang kepada Tuhan Yesus, maka dunia akan bereaksi dan dunia akan marah. Dunia akan pakai orang-orang untuk terus memberikan tekanan, memberikan intimidasi, memberikan aniaya, memberikan hal-hal yang membahayakan. Rumahnya mau dibakar. Ya, terus kemudian dari orang tua tidak mau ajak bicara. Dan berbagai macam penderitaan harus mereka pikul. Dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang memanggil mereka di atas segala-galanya. Sampai saat ini mereka semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Begitu kan Ibu? Iya. Iya. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Teman-teman, karena kita dibatasi waktu dan kondisi, di waktu berikut kami akan tayangkan ya bagaimana kelanjutannya. Ibu ini berpindah-pindah tempat bersama suami karena soal iman kepada Tuhan Yesus. Oke? Kami berdoa buat Anda semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua ya. Mari bersama-sama bagi teman-teman pendoa, saya ajak untuk kita berdoa buat Ibu Wahyuni. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami serahkan Ibu Wahyuni di dalam imannya kepadamu. Engkau terus mengurapi dan Engkau terus menguatkan, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan penyertaan, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kemenangan kepada ibu ini, supaya dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan, Injil diberitakan, salib itu menjadi satu kemuliaan bagi dunia ini. Terima kasih Bapak, pengurapan Tuhan turun kepada ibu ini, dan juga hamba berdoa buat semua teman-teman dimanapun mereka berada. Tuhan jamah mereka semua, supaya terang kasih karunia Tuhan menjamah mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.